Perkenalkan, nama saya Irfan Lalahi dengan NIM 2022081024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat dengan judul untuk UAS Knowledge Management dengan judul Penerapan Strategi Internalisasi Knowledge Management melalui observasi terhadap proses inovasi produk di Bank Mandiri. Nah, abstrak penelitian ini mengeksplorasi penerapan strategi internalisasi dalam knowledge management untuk mendorong inovasi produk di PT Bank Mandiri dengan menggunakan pendekatan internalisasi dari model SECI dan teknik observasi. Studi ini menunjukkan bagaimana pengetahuan tacit diubah menjadi pengetahuan organisasi yang mendukung inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya pendahuluan. Inovasi merupakan aspek krusial di era digital, khususnya dalam sektor perbankan PT Mandiri. Salah satu pelaku utama industri ini telah mengintegrasi manajemen pengetahuan dalam inisiatif operasional strategi untuk memastikan pengembangan produk keuangan inovasi secara berlanjut, pengelolaan pengetahuan tacit yang dimiliki oleh karyawan, dan belum terdokumentasi secara formal. Nah, beberapa studi seperti Nugroho tahun 2008 menegaskan bahwa knowledge manajemen yang efektif harus mampu mentransformasikan pengetahuan individu menjadi aset organisasi. Banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika ini, khususnya proses internalisasi, yakni konversi pengetahuan eksplisit menjadi tacit melalui praktik, pengalaman, dan refleksi memegang peranan penting dalam mendorong inovasi. Nah, makalah ini menelusuri bagaimana Bank Mandiri melakukan internalisasi pengetahuan melalui observasi nyata terhadap praktik berbagai pengetahuan, pelatihan karyawan, serta dari dukungan teknologi informasi. Kontribusi utama dari penelitian ini yang memvalidasi peran internalisasi dalam menjembatani konversi pengetahuan dengan inovasi produk. Struktur makalah ini terdiri dari tinjauan pustaka, metode yang diusulkan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, tinjauan pustaka. Bagaimana ini membahas state of the art dari penelitian terkait penerapan knowledge management, khususnya tahap internalisasi dalam mode SECI, serta bagaimana pendekatan observasi digunakan dalam konteks inovasi produk perbankan. Literatur yang digunakan diambil dari jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan produk dengan konteks PT Bank Mandiri. Yang selanjutnya adalah knowledge management dan model SECI. Nah, knowledge management merupakan proses sistemasi menciptakan, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi untuk mendukung tujuan strategis. Nah, tujuan strategis itu yang pertama itu socialization, externalization, combination, dan internalization. Nah, model ini telah banyak digunakan dalam sektor perbankan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong inovasi. Yang kedua adalah internalisasi inovasi produk. Nah, melalui internalisasi dan inovasi produk, diharapkan yang pertama itu pelatihan dan workshop yang mendalam, penggunaan SOP dan knowledge repository, mentori, mentoring dan karyawan senior, simulasi kerja dan feedback loop. Yang kedua itu observasi dalam penelitian knowledge management. Nah, pentingnya observasi itu yang pertama itu mengamati implementasi SOP dalam kegiatan sehari-hari, menilai efektivitas pelatihan, dan memicu refleksi dan inovasi. Yang ketiga itu mencatat pola interaksi. Selanjutnya adalah kesenjangan penelitian kontribusi studi. Nah, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan yang pertama itu menyoroti praktik internalisasi secara empiris melalui observasi langsung, yang kedua menganalisis dampak terhadap proses inovasi, yang ketiga itu memberikan rekomendasi berbasis temuan lapangan di Bank Mandiri. Selanjutnya ada Procros Method. Bagian ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan penelitian ini berdasarkan terhadap proses internalisasi dalam kerangka model SECI untuk menilai pengaruh terhadap inovasi produk di suatu perbankan khususnya di PT Bank Mandiri. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan eksploratif. Tujuannya itu untuk memperoleh pembahasan mendalam mengenai bagaimana internalisasi diterapkan melalui praktek organisasi dan bagaimana hal tersebut mendukung inovasi.
Nah, teknik pengumpulan datanya itu dengan cara pertama itu observasi, analisis dokumen, dan wawancara informal. Yang ketiga adalah teknik analisis data. Nah, data yang dikodekan berdasarkan kategori yang disesuaikan dengan model CC seperti sumber pengetahuan, metode pembelajaran, indikator internalisasi, dan hasil. Yang ke yang keempat adalah algoritma kerangka observasi internalisasi. Algoritma pertama itu adalah langkah pertama identifikasi sumber pengetahuan eksplisit. Yang kedua itu amati dan catat aktivitas pelatihan. Yang ketiga itu evaluasi reaksi. Yang keempat itu cocokkan perilaku yang diamati dan kriteria. Yang kelima itu dokumentasi kan hasil yang berkaitan dengan metrik inovasi. Nah, selanjutnya ini adalah diagram alur penelitian. Nah, pertama itu ada SOP, selanjutnya itu ke praktis, yang kedua itu reflection, dan yang ketiga itu yang terakhir itu innovation out. Nah, selanjutnya selanjutnya empat, result dan decision. Bagian ini menyajikan pembahasan hasil penelitian berdasarkan observasi dan analisis dokumen yang dilakukan PT Bank Mandiri. Nah, fokusnya utama itu untuk mendorong inovasi produk dan hasil disajikan berdasarkan temuan-temuan tematik utama. Nah, praktik internalisasi pengetahuan itu diamati. Yang pertama itu pelatihan penguatan SOP. Yang kedua itu mentoring dan pembelajaran sejawat. Yang ketiga itu simulasi berbasis praktik. Selanjutnya ada hasil dan observasi dan tinjauan dokumen. Nah, aktivitas ini seperti akses SOP, proses internalisasinya itu pembelajaran melalui repetisi dan penerapan kinerja. Yang terakhir itu hasil inovasi. Yang kedua itu mentoring, yang selanjutnya transfer touch it to touch it dan explicit to touch it. Nah, hasil inovasinya itu adaptasi inovasi terhadap layanan rutin. Nah, hasil yang ini menunjukkan bahwa aktivitas tim struktur yang selaras dengan tujuan inovasi Bank Mandiri. Selanjutnya wawasan tematik. Tema pertama itu internalisasi melalui pengalaman, yang kedua itu sistem pendukung organisasi, yang ketiga itu inovasi yang didorong oleh refleksi. Nah, selanjutnya itu diskusi dalam kerangka modul sesi. Nah, temuan ini menegaskan relevansi mode sesi. Proses internalisasi terlihat jelas ketika karyawan mendapatkan pengetahuan dari sumber eksplisit ke dalam praktik kerja dan aktivitas inovasi. Nah, hal ini selaras dengan penelitian Nonaka Tekeci 1995 setelah Mahmud Purwanto 2023 yang menekankan internalisasi sebagai gerbang menuju inovasi berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah visualisasi. Nah, dengan visualisasi itu, pertama itu ada SOP, yaitu ke pelatihan, lalu ke pengalaman, terus refleksi, selanjutnya adalah pengetahuan tacit, selanjutnya usulan inovasi dan pengembangan produk. Nah, model ini menggambarkan sifat siklus dari proses internalisasi pengetahuan yang mengarah pada keluaran inovasi. Nah, selanjutnya itu comparison. Nah, bagian ini membandingkan hasil penelitian dengan teman atau pendekatan dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya itu perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Nugroho Warsono 2008 menekankan bahwa proses knowledge creation di Bank Mandiri sebagian besar fokus pada dokumentasi eksplisit melalui penerapan SOP. Nah, selanjutnya ada Yunian, Yuniawan 2020 dalam studi mereka mengungkapkan bahwa budaya berbagi pengetahuan mendorong kemampuan inovasi, namun mereka belum mengamati proses internalisasi secara langsung. Nah, selanjutnya itu Apsari 2002 menyatakan bahwa keberhasilan knowledge management dalam sektor perbankan sangat ditentukan oleh interaksi informasi antar pegawai. Nah, selanjutnya ini adalah kontribusi terhadap teori dan praktek. Nah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori Secchi dengan menekankan yang pertama itu bahwa internalisasi tidak hanya terjadi melalui pembaca dokumen, tetapi melalui siklus pengalaman. Nah, selanjutnya adalah observasi layar langsung memberikan bukti eksplisit atas dinamika yang selama ini hanya diasumsi oleh model teoris. Selanjutnya dalam konteks praktik, studi ini memberikan yang pertama
rekomendasi strategi bagi institusi perbankan untuk memperkuat peran pelatihan. Yang kedua itu bukti bahwa pengelolaan pengetahuan berbasis budaya belajar dapat mendorong inovasi yang lebih berkelanjutan. Nah, dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa strategi internalisasi di Bank Mandiri tidak hanya sejalan dengan prinsip model SECI, tetapi juga memperluas pengalaman tentang bagaimana knowledge management dapat dioptimalkan dalam konteks organisasi modern. Selanjutnya adalah conclusion. Nah, penelitian ini menyebutkan bahwa internalisasi sebagai elemen strategis dalam model knowledge management SECI memiliki peran penting dalam mendorong inovasi produk sektor perbankan melalui metode observasi kualitatif yang dilakukan PT Bank Mandiri. Nah, keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada studi kasus tunggal Bank Mandiri dan penggunaan metode kualitatif yang dapat membatasi generalisasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif atau campur serta mengkaji praktik internalisasi di institusi keuangan dan sektor lainnya. Nah, ini adalah kontribusi penulis, ini pendanaan, pernyataan ketersediaan data, ucapan terima kasih, konflik kepentingan, dan selanjutnya yang terakhir itu ada beberapa referensi yang sudah saya kutip di artikel ini. Oke, sekian dari saya. Selamat siang.